Oke teman-teman semua, bertemu lagi dengan channel Hari SG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua ya, tentang bisa atau tidak power supply ini digunakan untuk mengecas handphone, dan aman atau tidak, juga berapa nilai toleransinya. Oke teman-teman, kita cek dulu power supply-nya. Jadi di sini bisa kita lihat ada keterangan untuk kabel warna oranye itu adalah positif 3,3 volt. Untuk kabel warna merah adalah positif 5 volt. Kemudian ada kabel warna kuning positif 12 volt. Untuk kabel warna putih negatif 5 volt, dan untuk kabel warna biru adalah negatif 12 volt. Nanti yang kita gunakan adalah kabel yang warna merah yang positif 5 volt. Sebelum kita uji coba power supply ini untuk mengecas handphone, kita perlu perbandingkan dengan charger yang asli teman-teman ya. Kita perbandingkan berapa nilai masing-masing. Oke, kita lepas dulu kabel chargernya karena kita membutuhkan kabel yang terpotong untuk mengetahui berapa volt dan ampernya. Kabel terpotong seperti ini. Untuk yang kabel arah cas handphone kita colokkan. Kemudian kita juga membutuhkan volt ampere meter untuk mengukur berapa nilainya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya adalah untuk kabel warna merah atau positif dari charger, kita gabungkan dengan kabel warna merah atau positif yang arah ke handphone seperti ini. Kemudian kita gabungkan dengan kabel warna merah kecil yang bergabung dengan kabel kuning untuk mengukur volt dan ampere. Selanjutnya, untuk kabel warna hitam dari charger dapat di kabel warna hitam besar dan kecil yang sudah bergabung ini teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya, kabel warna hitam yang arah ke handphone itu dapat di kabel merah besar dari volt ampere meter. Setelah sudah terjadi rangkaian seperti ini teman-teman, mungkin bisa di screenshot seperti ini rangkaiannya. Sekarang saatnya kita melakukan uji coba. Dan sebelum kita colokkan kabel ini ke handphone, sebelum kita gunakan untuk ngecas, kita colokkan dulu ke steker untuk mengetahui berapa volt sebelum digunakan untuk ngecas. Kita colokkan dulu. Ya, angka terbaca teman-teman ya, 5,2 volt, dan ampernya belum muncul karena belum digunakan untuk ngecas. Sekarang kita coba gunakan untuk ngecas. Kita colokkan. Ya, terbaca teman-teman. Di situ 19% ada gambar petir. Dan untuk voltnya tadi 5,2 sebelum digunakan untuk ngecas, sekarang menjadi 5,1, dan di sini terbaca 480 miliampere. Oke, 480 miliampere. Oke teman-teman, dan 5,1 volt. Kita catat dulu.
Jadi untuk ampernya teman-teman ya, ketika HP ini menyala dan HP ini tidak menyala, itu ampernya akan berubah dan voltnya bisa berubah juga. Coba saya nyalakan, ya, ampernya berubah. Oke, 5,1 volt untuk charger. 5,1 volt. HP tidak menyala tapi ngecas, terbaca 480 mili ampere untuk charger ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita cabut dulu ini. Sekarang kita tes menggunakan power supply. Kita lepas dulu. Sekarang kita uji coba menggunakan power supply. Di sini ada kabel hitam. Ini adalah untuk yang positif. Semua yang warna hitam adalah untuk yang positif di situ. Kemudian untuk kabel warna merah ini adalah 5 volt. Kita coba teman-teman. Kabel positif dari power supply kita gabungkan dengan kabel merah kecil dan kuning kecil, sama seperti tadi. Kemudian kabel negatif kita gabungkan dengan kabel negatif pada volt ampere. Selanjutnya kabel yang arah ke handphone dapat di kabel merah yang positif, kemudian negatifnya dapat di kabel besar yang warna merah pada volt ampere. Sekarang kita coba biar tidak goyang-goyang. Kita coba gunakan untuk sebelum digunakan untuk ngecas, kita colokkan dulu stekernya. Ya, angka terbaca power supply menyala 5,3 volt sebelum digunakan untuk ngecas, dan ampernya belum terbaca karena belum digunakan untuk ngecas. Sekarang kita coba gunakan untuk ngecas. Ya, mau ngecas teman-teman. Terlihat ada gambar petir. Saya fokuskan 19%, ada gambar petir. Kelihatan ya. Ngecas. Sekarang kita cek nilai pada volt ampere terbaca, yaitu 5,2 490 miliampere. Kita catat. Untuk power supply ini terbaca 5,2 volt dan 490 mili ampere. Oke teman-teman, seperti ini nilainya. Jadi ini untuk charger handphone dan ini untuk power supply. Untuk voltase selisih 1 volt. Untuk ampere selisih 10 miliampere. Oke. Jadi nilainya itu hampir sama dan sangat mendekati. Oke teman-teman. Jadi untuk selisih 1 volt dan selisih 10 miliampere itu masih
berada pada batas toleransi. Jadi power supply ini bisa kita gunakan untuk ngecas HP. Jawaban saya adalah aman. Jika jawaban saya ini kurang tepat, mohon koreksinya. Kita bertukar pengalaman. Ini teman-teman ya, ngecas sekarang di 20%. Saya fokuskan ya, itu 20%. Ini ngecas cukup bagus. Jadi aman power supply ini digunakan untuk ngecas teman-teman ya, aman. Ini kedip-kedip karena ada pantulan sinar matahari, dan ketika terjadi kenaikan pada voltase baterai itu bisa merubah berapa miliampere arus yang masuk. Oke teman-teman, jadi power supply ini aman untuk ngecas HP. Jadi seperti itu untuk tutorial hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya, Hari SG, dan saya ucapkan terima kasih.